di sini ada kebutuhan antarmuka eksternal, di antaranya user interface, hardware interface, software interface, dan komunikasi interface. Kemudian kebutuhan non-fungsional. Yang pertama kebutuhan kinerja, yang kedua kebutuhan keamanan. Kebutuhan kinerja dari sistem ini dapat membuat laporan hasil pendaftaran dengan waktu kurang dari 20 menit dengan catatan harus ada koneksi internet. Kebutuhan keamanan perangkat lunak ini akan dikembangkan dengan sistem keamanan tingkat tinggi, agar data tidak dapat dimanipulasi oleh user yang tidak memiliki kewenangan. Selanjutnya, kebutuhan lain. Kebutuhan fungsional, kebutuhan untuk level admin. 1. Admin mempunyai akses penuh dalam pengelolaan aplikasi penerapan siswa baru. 2. Admin login dan logout dari sistem aplikasi penerimaan siswa baru ini. Yang ketiga, dapat mengelola, menampilkan, menambah, mengubah, menghapus data-data siswa di dalam aplikasi. Keempat, admin dapat membuat laporan hasil pendaftaran. Yang kelima, admin dapat melihat status pesan terkirim dan dapat mengirim ulang jika pesan gagal dikirim. Selanjutnya, kebutuhan untuk level calon siswa. Calon siswa dapat mendaftar dan input data dinilai dalam aplikasi penerimaan siswa baru ini. Calon siswa dapat melihat data, yaitu data diri dan data nilai. Calon siswa menerima informasi ketika calon siswa sudah diterima dalam seleksi pendaftaran. Selanjutnya ada use case diagram pendaftaran siswa baru online. Di sini ada dua aktor, yaitu calon siswa dan admin. Calon siswa melakukan login sebagai siswa, kemudian mengisi formulir pendaftaran, kartu pendaftaran, melihat dan cetak pengumuman hasil seleksi, kemudian logout dan melihat posisi kursi. Selanjutnya, admin melakukan login admin, dapat melihat data pendaftaran, input pengumuman hasil seleksi, dan input daftar ulang, kemudian cetak laporan. Di sini ingin menjelaskan lanjutan part 2. Yang pertama ada activity diagram pendaftaran siswa baru online. Pertama, calon siswa login aplikasi. Kemudian sistem akan menampilkan form pendaftaran. Kemudian siswa mengisi form pendaftaran. Sistem akan memvalidasi file. Jika salah, maka pasang file kosong. Maka siswa harus mengisi kembali form pendaftaran hingga benar. Jika sudah benar, maka sistem akan mengirim data calon siswa dan menyampaikan pesan berhasil. Kemudian admin melihat data pendaftaran. Setelah itu admin menginput dan mencetak hasil pendaftaran. Dan terakhir, siswa melihat hasil pendaftaran. Kita lanjut yang kedua. Kedua ada sequence diagram pendaftaran siswa baru online. Di sini ada calon siswa, ada admin dan juga sistem. Yang pertama, calon siswa mengisi formulir seleksi pendaftaran yang diinput oleh admin. Kemudian sistem menyimpan data seleksi dan terakhir sistem akan memberikan informasi mengenai penerimaan. Lanjut ketiga. Nah, ketiga ini ada DVD aplikasi pendaftaran siswa baru berbasis online. Nah, di sini tidak bisa saya jelaskan ya. Kita lanjut ke keempat. Yang keempat ada interface pendaftaran siswa baru online. Yang pertama, tampilan login calon siswa. Ini tampilan awalnya, yaitu dia ada logo. Ini logo sekolahan. Ya, ini username calon siswa, ini passwordnya. Apabila siswa sudah mengisi ini, mereka bisa login. Lanjut, yang kedua, tampilan beranda calon siswa. Ini tampilan berandanya seperti ini. Di sini ada gambar calon siswa, di sini ada visi misi calon siswa. Dan di atas juga terdapat beranda pendaftaran, pengumuman, dan hasil seleksi. Dan di pojok kanan kecil ini logout. Yang ketiga,
tampilan biodata calon siswa. Biodata: A. Identitas sekolah asal, nama sekolah, alamat sekolah. B. Identitas pendaftar, nomor peserta, jenis peserta, nama calon siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan golongan darah. Dan C. Identitas orang tua pendaftar, nama ayah, nama ibu, dan nomor telepon orang tua. Terdapat juga yang terakhir, nilai ujian nasional. Jumlah nilai ujian nasional berapa dituliskan di sini. Sesudah itu, setelah forum ini terisi semua, calon siswa tinggal klik simpan. Sudah simpan, ya sudah kelar. Sekian dan terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi part 4 dan part 5. Tampilan pendaftaran calon siswa seperti ini, dan tampilan pengumuman calon siswa seperti ini. Seperti ini. Dan ini tampilan test case-nya. Skenario pengujiannya seperti ini. Calon siswa membuat akun terlebih dahulu untuk login. Sistem akan menampilkan halaman beranda. Kesimpulannya valid. Lalu mengisi form login dengan mengisikan user, nama, dan password. Test case-nya seperti ini. Sistem akan menampilkan halaman login gagal dan harus kembali login ulang. Hasil pengujiannya seperti ini. Kesimpulannya valid. Dan calon siswa dapat mengisi biodata. Test case-nya seperti ini. Hasil yang diterapkan. Tampilan pesan error wajib diisi. Hasil pengujiannya seperti ini. Dan kesimpulannya valid.